Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang dan tak terasa kita sebentar lagi akan memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2025. Pertanyaannya kira-kira kapan sih puncak arus mudik dan libur Natal juga Tahun Baru 2025? Apakah ada rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan? Berikut ulasan kami pemirsa. Yang pertama pemirsa, kita akan melihat data terlebih dahulu karena menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, arus mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 akan terjadi dalam dua gelombang. Yang pertama pemirsa, puncak mudik pertama kemungkinan terjadi pada 21 Desember 2024 atau tepatnya pada hari ini. Ini prediksinya ya pemirsa. Kemudian yang kedua selanjutnya di tanggal 28 Desember yang menjadi puncak arus mudik kedua. Kapolri menegaskan kemungkinan terjadinya dua gelombang mudik Natal dan Tahun Baru 2025 ini bertepatan dengan masa libur sekolah. Sejumlah sekolah mulai meliburkan aktivitas belajar mengajar sejak 16 Desember hingga 6 Januari 2025. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa banyak yang akan melakukan mudik di libur Nataru pada tahun ini? Kita lihat untuk data selanjutnya. Dan pemirsa, Kapolri juga mengatakan dari berbagai hasil survei diperkirakan akan ada ratusan juta orang yang akan melakukan mudik saat Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Jumlahnya diperkirakan lebih tinggi dari tahun lalu. Yang menyebut diperkirakan terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,83%. Artinya kurang lebih 110,6 juta orang. Dan melihat peningkatan tersebut, pertanyaannya, bagaimana dengan pengamanan selama libur akhir tahun pada tahun ini? Kita akan lihat bagaimana terkait dengan pengamanannya ya pemirsa. Nah, dalam rangka pengamanan Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025, Kapolri menjelaskan pihaknya akan menyediakan 2.794 posko pengamanan. Dan posko ini tersebar di tempat ibadah, terminal, stasiun hingga di bandara. Nantinya akan ada koordinasi dari Polri, TNI, dan juga seluruh stakeholder yang akan bergabung bersama. Posko ini terdiri dari 1.852 pos PAM, 735 pos pelayanan, dan 207 pos terpadu. Ini untuk mengamankan 61.452 objek pengamanan. Di antaranya ini mulai dari gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata maupun objek perayaan Tahun Baru. Nah, pemirsa, menurut Kepala Korlantas Polri, Irjen Aan Suhanan, ini juga memprediksi peningkatannya sebesar 2,8%, yang mana pergerakan masyarakat pada libur Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Angka ini berdasarkan hasil survei dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan untuk Tahun Baru 2024-2025. Ia mengatakan kalau di tahun 2023 terdapat 107 juta. Untuk tahun ini diperkirakan ada 110 juta atau 39,30% masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan atau pergerakan selama libur Natal dan Tahun Baru. Dan kita ingin tahu ya, sebetulnya seperti apa rinciannya. Baik pemirsa, kita akan lihat bagaimana pergerakan secara rincinya. Yang mana untuk pergerakan antar provinsi sebesar 19,8%. Sedangkan pergerakan di dalam provinsi ini mencapai 19,46%. Pergerakan ini mengalami kenaikan 2,82% dibandingkan dari hasil survei Nataru 2024-2025. Dan bagaimana asal daerah yang melakukan perjalanan? Jadi sudah dipetakan pemirsa, ada 5 daerah asal yang paling banyak melakukan perjalanan. Kita lihat ya, ini adalah 5 daerah asal tertinggi yang akan melakukan perjalanan. Yang pertama pemirsa, ini ada di Sumatera Utara, kemudian ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jabodetabek. Kalau ini kita sudah melihat bagaimana asal daerah tertinggi yang akan melakukan perjalanan. Lalu bagaimana dengan daerah tujuan tertinggi? Kita juga akan melihat pemirsa, karena sudah ada datanya, ternyata untuk 5 daerah jadi tujuan tertinggi selama libur Nataru di tahun 2024 dan juga 2025. Yang pertama dari Sumatera Utara, kemudian menuju ke Jawa Timur juga, menuju Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Dan melihat dengan pergerakan ini, bagaimana rekayasa lalu lintas yang disiapkan? Kita lihat datanya ya pemirsa, karena ada beberapa data yang sudah kami himpun. Dan ini yang pertama dari arah Cikampek di kilometer 47 hingga kilometer 70 berlaku pada tanggal 21, 24, 26, 27, 28 dan juga 29 Desember 2024 yang masing-masing mulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
Lalu untuk arah Jakarta di kilometer 70 hingga kilometer 47 berlaku pada tanggal 26 hingga 28 Desember 2024 yang dimulai pada pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga ada arah dari rute Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Yang mana untuk arah Ciawi kilometer 44 hingga 46 berlaku pada tanggal 21, 22, 24, 26, 27, 28, dan 29 Desember 2024. Ini dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga 13 waktu Indonesia Barat yang berlanjut pada 1 Januari 2025 yang dimulai pada pukul 6 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Sementara pemirsa, arah Jakarta untuk kilometer 21 hingga kilometer 8 ini berlaku pada tanggal 21, 22, 24, 26, 27, 28 dan juga 29 Desember 2024. Namun ini mulai berlaku pada pukul 15 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sistem satu arah atau one way selama libur Nataru 2025 ini akan diterapkan berdasarkan evaluasi kondisi lalu lintas untuk setiap jamnya. Dan keputusan ini mempertimbangkan indikator rekayasa lalu lintas dan pertimbangan lainnya dari pihak kepolisian. Nah pemirsa, sebetulnya rekayasa lalu lintas yang disiapkan ini juga sejalan dengan pilihan moda transportasi yang digunakan masyarakat dalam libur Nataru. Karena kalau kita lihat datanya nih dia pemirsa, bagaimana dengan rinciannya. Yang tertinggi yang paling banyak digunakan adalah mobil pribadi, yaitu 36,7%. Kemudian dilanjutkan dengan sepeda motor 17,71%, bus 15,04% dan juga kereta api 12,8%. Sedangkan yang paling rendah adalah pesawat 8,85%. Kira-kira pemirsa akan seperti apa? Karena kami juga akan kembali membahas tentang penanganan arus lalu lintas mudik Natal dan Tahun Baru. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang dan saat ini kami akan membahas bagaimana penanganan arus lalu lintas mudik Natal dan Tahun Baru 2025 bersama dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Baik ya Jessica, Pak. Gimana? Pak, bagaimana ini sudah hari ini diprediksi menjadi puncak pertama untuk libur mudik Nataru di 2024-2025. Persiapannya seperti apa Pak? Ya. Jadi tadi kita sudah melihat data-data ya, lengkap sekali data-data hasil survei, prediksi-prediksi dari lembaga survei, dari Kementerian Perhubungan. Kita juga sudah melakukan survei langsung, artinya mengecek kesiapan sarana prasarana, kemudian kesiapan personil dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan, rapat-rapat koordinasi dengan seluruh lintas sektoral kita sudah lakukan. Terakhir kita kemarin di Bali juga konsolidasi akhir melaksanakan gelar pasukan, ya, pengecekan terakhir, sehingga mulai hari ini tadi malam jam 00 kita sudah diberlakukan operasi lilin 2024. Ya. Sasarannya sendiri di samping Kamsel Tibcar Lantas tadi, kelancaran arus lalu lintas di jalan, juga kita fokus kepada pengamanan kegiatan peribadatan di gereja-gereja dan kegiatan malam tahun baru. Ya. Tentu dari data-data tersebut kita sudah menyiapkan beberapa strategi ya untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat yang libur di musim libur tahun ini bisa lancar, aman ya dan selamat. Ya. Yang pertama dari data-data tadi kita dapatkan beberapa titik krusial ya, yang mungkin terjadi hasil dari survei dan sebagainya. Yang pertama di penyeberangan. Ya. Penyeberangan ini penyeberangan antar pulau ya, seperti Merak ke Bakauni, Ketapang ke Gilimanuk. Ini menjadi krusial karena volume arus lalu lintas ini pasti meningkat. Ada 2,8% tadi peningkatannya dari tahun lalu. Ya. Kemudian ditambah prediksi cuaca ya dari BMKG. Ada cuaca ekstrim, baik itu cuaca hujan maupun gelombang laut. Ini akan berpengaruh terhadap kelancaran kapal yang akan menyeberang. Sehingga kita sudah siapkan strategi untuk penyeberangan ini, strategi delaying system, artinya penundaan keberangkatan melalui kapal ini. Kita sudah siapkan buffer zone ya, baik itu di Merak, di Ketapang, dan beberapa penyeberangan, kita sudah menyiapkan buffer zone. Untuk Merak sendiri,
kita sudah siapkan di rest area mulai 13 arah Merak, kemudian 43, 68, ada di tempat area parkir PT Muni, ada di Indah Kiat, ada di Cikuasa Atas. Ini sudah kita siapkan semua untuk mengantisipasi volume arus lalu lintas yang akan menyeberang. Ya. Kemudian pada tahun ini juga kita akan melakukan sharing, ya, sharing pelabuhan. Ada 3 pelabuhan yang kita siapkan. Yang pertama Merak sendiri, ya, kita siapkan untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum bis. Ya. Kedua ke pelabuhan Bandar Bako Jaya di Bojonegara. Dan ketiga pelabuhan Pelindo yang ada di Ciwandan. Ini semua sudah kita siapkan. Begitu juga di arah sebaliknya di Sumatera juga sudah disiapkan 3 pelabuhan untuk menerima arus lalu lintas yang dari Jawa ini. Baik. Dengan strategi ini mudah-mudahan untuk pelabuhan ini bisa kita kelola dengan baik. Pak, kalau kita melihat tadi saya sempat menjelaskan terkait dengan 5 daerah asal yang akan melakukan perjalanan dan juga 5 daerah asal yang menjadi tujuan. Ini lebih banyak di Pulau Jawa, Pak. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabodetabek, dan juga tujuannya lebih banyak di Jawa. Tadi Bapak sempat menyampaikan kalau strategi Sumatera seperti itu ya, Pak, pelabuhannya. Bagaimana dengan di Pulau Jawa, Pak? Pulau Jawa tentu ya dari data tadi, dari moda transportasi yang digunakan, ya, kemudian jumlah pergerakan masyarakat yang 50% lebih berada di Pulau Jawa, kita sudah menyiapkan beberapa strategi juga, ya, untuk di jalan tol terutama, karena kalau kita lihat kan data pengguna kendaraan pribadi masih cukup tinggi, ya, ranking pertama. Ini kita siapkan strategi di jalan tol ini. Yang pertama kita membatasi pergerakan angkutan barang sumbu 3 ke atas. Kenapa sumbu 3 ke atas? Karena ini kendaraan barang sumbu 3 ke atas ini seringkali kecepatannya under speed, ya, di bawah kecepatan yang diharuskan di sana di tol. Sehingga kita batasi mulai tadi malam jam 00 kita sudah berlakukan pembatasan sumbu 3 ke atas, ya. Kemudian kita juga akan menambah kapasitas jalan, ya, dengan melakukan kontraflow 1 lajur, 2 lajur sampai 3 lajur untuk Jakarta Cikampek, ya. Kemudian one way tadi itu menurut penilaian petugas nanti apabila memang volume kendaraan sudah tidak mampu lagi menggunakan kontraflow, kita akan menggunakan one way. Ya. Kemudian di rest area juga sama, kita akan kelola manajemen rest area, ya, karena ini menjadi sumber kemacetan, ya, di rest area ini. Kita kelola koordinasi dengan pengelola rest area, ya. Kita kelola flow masuk dan keluarnya, kemudian kita akan melakukan buka tutup, kemudian akan membatasi, ya, lamanya masyarakat yang akan istirahat di rest area. Tapi kalau untuk di Pulau Jawa sendiri, Pak, mungkinkah dari Korlantas sendiri sudah memetakan mana saja, Pak, yang menjadi fokus untuk di tahun 2024, akhir tahun ini dan juga menuju 2025? Itu tadi, kalau di jalan tol ini, ya, kita punya beberapa trouble spot, ya. Yang pertama ada bottleneck. Nanti kalau Jakarta Cikampek atau Trans Jawa ini ada di kilometer 25, itu pertemuan Cimanggis, kemudian Tanjung Priok, itu akan bertemu di kilometer 25, kemudian ada di kilometer 48, itu pertemuan MBZ dengan arus lalu lintas yang ada di bawah, ya. Kemudian di gerbang tol ini juga masih menjadi trouble spot, kemudian di setiap rest area sepanjang Trans Jawa, kemudian masuk ke Cipali itu ada di kilometer 110, itu bottleneck juga dari 3 lajur menjadi 2 lajur, ya. Kemudian di 188 juga sama, itu ada X gerbang, ya. Nanti di Palimanan juga Kanci Palimanan, dan sampai Semarang itu kita sudah petakan beberapa trouble spot. Kemudian black spot juga ini perlu diwaspadai oleh pengguna jalan tol, ya. Setidaknya ada 4 black spot yang harus diwaspadai yang merupakan titik lelah, ya, dari arah barat ke timur maupun sebaliknya. Yang pertama kilometer 300 sampai 400 sekian di mana? Tol Batang Semarang, itu titik lelah, kemudian black spot, kemudian di Semarang Boyolali ada di 429, ya. Kemudian Solo Ngawi juga ini ada di 500 sekian, ya. Kemudian Ngawi Surabaya juga ada
black spot yang harus diwaspadai oleh para pengguna jalan. Kemudian di arteri ini juga masih banyak titik-titik yang akan menjadi titik yang potensial terjadi kemacetan. Ya. Kita sudah petakan ada pasar tumpah, kegiatan perekonomian ini masih berlangsung, masyarakat, kemudian ada lintasan sebidang, ya kereta api, ini menjadi perhatian kita. Kemudian tadi penyeberangan itu menjadi perhatian kita juga. Pak, yang kita saksikan saat ini adalah visual terkini dari Karawang, Pak. Oke. Dan ini bagaimana, Pak? Sudahkah sesuai prediksi kalau hari ini akan menjadi puncak atau seperti apa, Pak? Prediksi memang hari ini ya, ini puncak pertama. Dari tadi malam ini pergerakan masyarakat yang mengarah ke Trans Jawa terutama ya, ada peningkatan sebanyak 5% dari Natal Tahun Baru atau 19% dari harian. Oke. Tadi pagi ini ada peningkatan, angkanya per jam sudah hampir 6.000 per jamnya untuk 6.000 per jam untuk ruas ini. Ruas Karawang nih, sekitar 38 sampai 50 dan seterusnya 60. Kita sudah berlakukan kontraflow di kilometer 47 sampai 60 ya. Nah, itu bisa dilihat kontraflow ini sudah diberlakukan satu lajur ya. Ini di kilometer 47. Ya. Itu sudah berlakukan, kita berlakukan tadi 10.40 ya. 10.40 sudah berlakukan kontraflow satu lajur. Ini mudah-mudahan dengan kontraflow satu lajur ini bisa mempercepat arus ya dari arah barat ke Trans Jawa. Kemudian perkembangannya kami lihat dari aplikasi kita, perkembangannya ini ada kecenderungan menurun. Apanya yang menurun, Pak? Volume kendaraannya. Oke. Setelah dibuka kontraflow, ini kecenderungannya menurun ya. Sudah ada di bawah 5.000 per jam. Oke, dari 6.000 per jam menjadi 5.000 per jam. Per jam, di bawah 5.000 per jam. Sehingga ini kalau sudah selesai cenderungannya turun terus, itu kita akan tutup lagi untuk kontraflow-nya. Ya. Tapi ini terus bergerak, fluktuatif ya. Kalau kita lihat kebiasaan atau data empirik kita, masyarakat itu akan melakukan perjalanan pagi hari, ya, pagi hari, kemudian setelah makan siang nanti, dan malam hari setelah maghrib. Itu biasanya data empirik kita menunjukkan seperti itu. Jadi kita akan pantau terus ya, bagaimana perkembangan jam per jamnya. Oke. Jadi akan terus memantau bagaimana perkembangan jam per jamnya. Pak, saya juga ingin bertanya sebetulnya apakah ada evaluasi dibandingkan dengan pemberlakuan rekayasa lalu lintas di tahun sebelumnya, kemudian improvement apa saja yang dilakukan pada tahun ini. Tapi kita akan jeda dulu, Pak. Tetaplah bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang dan kami akan melanjutkan dialog terkait dengan bagaimana persiapan menuju libur Nataru 2024 dan 2025. Pak, kita akan melihat visual terkini terlebih dahulu. Ini bagaimana kondisi terkini dari arah Jakarta menuju Bandung, Pak. Untuk update-nya sendiri seperti apa sih, Pak? Apakah sudah mulai terlihat peningkatan dibandingkan hari biasa atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya mungkin, Pak? Arah Bandung ini data yang kita ada kenaikan 9% ya. Untuk dari hari ini saja? Dari tahun lalu. Oke. Dari tahun lalu, Natal tahun lalu ini ada 9%. Kalau dari harian itu ada sekitar 20% kenaikannya. Dari kegiatan weekend, kan udah seringkali weekend ya ke Bandung. Itu ada 20% dari hari biasa. Jadi memang sudah kita prediksi untuk peningkatan arus atau volume arus di 21 ini akan ada peningkatan. Kenaikannya sampai 20% begitu, Pak? Dari 9%. 9% untuk arah Bandung ya. Oke, untuk arah Bandung ini 9%. Artinya ini masih ada kemungkinan akan terus meningkat sampai akhir tahun? Kemungkinan akan meningkat. Mungkin nanti siang atau sore nanti ini akan meningkat lagi volume arus yang ke Bandung maupun ke Trans Jawa. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, Pak, untuk peningkatan untuk Bandung sendiri? Karena kan kita tahu ya kalau Bandung ini tempat yang favorit, Pak. Untuk itu 9% peningkatan dari tahun lalu untuk hari yang sama ya, hari yang sama. Ada persiapan khusus kah, Pak, kalau melihat dengan peningkatan sampai 9% untuk baru pagi ini saja gitu? Iya.
Ini 9% ini masih normal ya untuk Cipularang ini masih tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas, tapi ya di Cikampek, Jakarta Cikampek kita sudah melakukan kontraflow tadi ya, karena angkanya sudah 6.000 tadi ya. Mau tidak mau kita akan melakukan kontraflow dan sedang dilakukan kontraflow. Akibatnya itu arah ke Bandung memang ada peningkatan. Akibatnya ya itu agak padat tadi di Bandung. Tapi angka segitu masih belum kita lakukan rekayasa lalu lintas. Artinya belum akan mengalihkan dari tol ini ke ruas arteri. Karena di Cipularang ini tidak mungkin kita melakukan kontraflow. Karena lajurnya cuma 2, kemudian kontur jalannya juga berkelok-kelok. Jadi kita akan alihkan ke arteri nanti kalau memang sudah melebihi itu sudah one way di Cikampek, Jakarta Cikampek kita akan alihkan sebagian. Pak, kita melihat di tahun ini sesuai dengan prediksi akan ada kenaikan orang yang akan melakukan perjalanan sampai 110 juta Pak yang akan melakukan perjalanan. Dari 110 juta ini Pak, bagaimana Polri ini juga berkoordinasi dengan stakeholder? Karena ini banyak sekali 110 juta. Betul. Bagaimana dengan 110 koordinasinya? itu hampir 40% warga masyarakat Indonesia itu. Ya, kita tentu tidak bisa kerja sendiri. Ya, contoh data-data kita dari Kementerian Perhubungan, kemudian kita juga berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, dengan Badan Pengelola Jalan Tol, Badan Usaha Jalan Tol, kemudian dengan pemerintah daerah, dengan BUMN, ada ASDP, ada Jasa Marga. Ini kita berkolaborasi. Karena kami menyadari tidak mungkin semua strategi yang kita akan berlakukan ini bisa berhasil kalau kita hanya bekerja sendiri. Tentu kita ini sudah mempersiapkan ya, dari rapat awal, dari survei, kita lakukan bersama-sama. Nanti pada saatnya nanti juga pelaksanaan operasi atau yang sedang kita lakukan ini, juga kita ada pos terpadu. Di setiap titik kita ada pos terpadu, seperti di Merak kita pos terpadu ada dari BPTD, ASDP, ada KSOP, semua terpadu di situ sehingga cepat untuk melakukan eksekusi. Tindakan apa yang akan dilakukan. Di jalan raya juga demikian. Kita ada terpadu dengan Bina Marga, dengan PUPR, Badan Usaha Jalan Tol, kita berpadu di situ, terpadu dengan beberapa aplikasi yang ada, integrasikan, sehingga ini juga mempercepat eksekusi terhadap strategi yang akan kita gunakan. Jadi kita tidak bisa sendiri, Mbak. Ya, selalu ada koordinasi dengan stakeholder berarti ya, Pak. Pak, bagaimana dengan kita melihat ya cuaca akhir-akhir ini agak lebih ekstrim, apakah ini juga berkoordinasi dengan pihak BMKG dan juga PUPR, seperti apa Pak sejauh ini? Jadi kita dari awal sudah koordinasi dengan BMKG ya, kemudian dalam pelaksanaan operasi juga kita sudah bersama-sama di pos terpadu ya. Jadi setiap 1 jam itu ada evaluasi dari BMKG tentang cuaca yang mungkin 3 jam ke depan akan terjadi. Nah ini pentingnya keterpaduan ini sehingga di jalan raya maupun di penyeberangan kita bisa lebih cepat memitigasi, lebih cepat mengantisipasi apa yang akan terjadi di situ. Contoh di jalur tol Trans Jawa itu ada beberapa titik yang ketika curah hujan tinggi itu akan terjadi genangan. Ya. Itu akan terjadi genangan sehingga dari teman-teman BUJT sudah menyiapkan pompa air segala macam. Kemudian di jalur arteri juga kita kerjasama dengan Bina Marga ya, menyiapkan alat-alat berat pada titik-titik yang potensial terjadi tanah longsor, banjir, itu kita siapkan. Di penyeberangan sendiri juga kita berkoordinasi dengan BMKG, KSOP. Kapan kapal itu berhenti? Sehingga kapan contingency plan akan kita berlakukan? Itu semua adalah keputusan bersama. Pak, ada antisipasi dan juga mitigasi tadi seperti Bapak sampaikan. Tapi Pak, apakah ada evaluasi jika penerapan di tahun ini untuk sejumlah kebijakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti apa evaluasi dan improvementnya seperti apa Pak untuk tahun ini? Tentu kita selalu mengevaluasi ya tahun-tahun yang lalu, bahkan bukan hanya Nataru, kita evaluasi juga ambil dari kegiatan Lebaran kemarin, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, ditingkatkan ya.
kita contoh untuk penggunaan kontraflow. Kita evaluasi dari kejadian di 57 kecelakaan waktu Lebaran kemarin. Kita evaluasi apa yang harus kita lakukan. Nah, kita coba minta saran dari para ahli dan lain sebagainya sehingga ditentukan bahwa kontraflow tetap digunakan, diperlukan. Yang kedua, kontraflow jarak antar kun dengan kun lain ini harus dirapatkan. Kalau dulu 10 meter, sekarang hanya 5 meter kita lihat kontraflow. Ini hasil evaluasi dari tahun lalu. Kemudian setiap 1 kilo ada buffer zone, water barrier, maaf. Itu juga hasil evaluasi. Kemudian kita akan pasang lampu, ya, lampu LED, lampu selang itu pada kun-kun tersebut, itu juga hasil evaluasi. Kemudian kita juga siapkan safety car yang setiap 30 menit kita akan kawal pengguna jalan yang menggunakan kontraflow sehingga kecepatannya bisa kita kendalikan. Ya. Itu beberapa evaluasi. Kemudian di penyeberangan juga demikian, ya. Kita belajar dari Lebaran kemarin terjadi antrian yang cukup panjang. Nah, kita koordinasi dengan stakeholder, kita keluarkan SKB yang mengevaluasi kejadian tahun lalu, sehingga kita sepakati penggunaan 3 pelabuhan tadi. Ya. Kalau dulu hanya alternatif, sekarang udah definitif. Selama operasi Nataru kita gunakan 3 pelabuhan tadi. Ini untuk mengurangi beban di Merak dan untuk mengevaluasi kejadian di tahun lalu. Kita sepakat kalau terjadi antrian ini hanya sampai kilometer 96 di tol Jakarta Merak. Itu kita sepakati kita akan mengambil langkah-langkah kontingensi ketika antrian sudah sampai di situ. Ya. Ini kita harus mengevaluasi. Tentu. Pak, tapi ngomong-ngomong boleh dong Pak disampaikan kepada pemirsa Metro TV, sampai saat ini Bapak sudah meninjau di mana aja sih? Dan mungkin rencananya abis ini kemana aja Pak? Apalagi prediksinya 21 hari ini adalah puncak Pak. Terakhir kami dengan Pak Kapolri kemarin meninjau ke Jogja. Ya. Jogja itu ada tol fungsional. Ya. Itu ada kerawanan di sana karena kita lihat dari data Jogja ini menjadi destinasi wisata nanti. Artinya destinasi kelima ya kalau tidak salah. Akan banyak orang yang akan datang ke Jogja. Akan banyak orang yang menggunakan tol fungsional dari Klaten sampai Prambanan. Kita antisipasi. Kita lihat ya bagaimana flow masuk dan indikator-indikator penggunaan tol fungsional ini. Kemarin juga kita ke Bali dengan Pak Kapolri ya. Ke Bali untuk melihat tahun lalu kita ingat ya ada traffic horror sampai 9 jam berhenti. Nah, kita perbaiki di situ. Perbaikannya seperti apa Pak kalau untuk di Bali? Di Bali kami dengan Pak Kapolri kemarin melihat paparan dari Pak Karo, Pak Dirlantas ya. Ada perbaikan terutama di dalam bandara sendiri ya dari pengelola bandara itu sudah tidak ada lagi crossing. Ya, crossing. Kemudian penyimpanan angkutan umum taksi untuk cadangannya ini tidak mengganggu arus keluar dan masuk. Kemudian di luar sendiri itu rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan, penutupan U-turn, kemudian pengaturan traffic light mana yang lebih lama, mana yang sebentar itu sudah diatur. Kemudian disiapkan juga contingency plan apabila terjadi seperti tahun lalu kita akan melakukan delaying system. Ya, artinya masyarakat pasti mungkin ini pahit kalau di laying system ini pahit mungkin harus diputar dulu. Ini semata-mata untuk memperlancar sehingga tidak ada crossing pertemuan di traffic light Gatot Kaca maupun di Bundaran Tahura. Itu kita perbaiki. Kita sudah kemana-mana, Pak. Dari Bakahuni sampai ke Ketapang, Gilimanuk sudah kita cek semua ya. Kesiapan ini termasuk Sumatera ya. Sampai ke Sumut, itu sudah kita cek semua. Semua sudah dicek ya Pak? Insya Allah sudah. Dan kita sudah temukan beberapa potensi yang mungkin akan timbul pada saat nanti liburan Natal. Boleh sedikit dielaborasi potensinya apa itu Pak? Itu, potensi kecelakaan. Ya. Kita bicara di jalan raya ya. Potensi kecelakaan karena ada beberapa black spot yang kita temukan. Ya. Kita sudah mitigasi apa yang harus dilakukan. Kemudian beberapa trouble spot sudah kita temukan juga ya. Ini juga kita akan dirikan pos-pos pengamanan di trouble spot tersebut sehingga kecepatan untuk
melakukan tindakan ini akan lebih cepat. Ya. Kemudian kalau dari sarana prasarana ini saya lihat sudah cukup baik ya, lebih baik dari tahun lalu. Kemantapan jalan pun di atas 90, artinya udah bagus ya. Di tahun ini hasil dari mitigasi tadi, kita juga akan menerapkan beberapa teknologi. Oke, teknologi seperti? Teknologi seperti ini, di jalan tol, kita sudah menambah traffic counting. Artinya dari traffic counting ini akan memberikan data kendaraan yang melalui situ. Dari situ kita bisa menganalisa data tersebut, kita sudah ada standar ya. Ini kalau di kita sebutnya kuning sampai ke merah. Kalau sudah mendekati kuning, angkanya tadi kayak 6.000, kita harus intervensi. Itu semua dari teknologi yang kita punya ya, sama-sama dengan Jasa Marga. Kemudian kita juga sudah punya alert ya, ketika terjadi kendaraan gangguan atau kecelakaan, itu akan memberikan alert ke posko kita. Sehingga ini akan mempercepat kedatangan kita ke TKP. Banyak teknologi yang kita gunakan untuk mengelola arus lalu lintas. Jadi semoga kita berharap untuk libur Natal dan Tahun Baru 2025 pada kali ini bisa berjalan dengan lancar dan juga improvement yang sudah dilakukan, evaluasi ini semua bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhana sudah bergabung bersama kami memberikan insight bagi pemirsa Metro Siang di Metro TV pada hari ini. Dan pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.